Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan hadirat. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati ibadah kita. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada saat ini karena kasih setiamu ya Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami mau bawa hati kami, persembahan pujian kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Yesus. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memuji, bersorak-sorai, membesarkan nama Tuhan. Dan penuh kemuliaan.
Engkaulah Raja atas segala raja. Engkau memerintah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sungguh besar perbuatanmu ya Tuhan. Ajaib perbuatanmu ya Tuhan. Kemuliaanmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau nyatakan Tuhan, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku.
janji-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memakai hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu untuk menjadi berkat ya Tuhan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan yang di kota Batam, puji Tuhan, dan juga saudara-saudara di kota-kota lain, bahkan ada yang di luar negeri yang mengikuti ibadah online dari GTI Bukit Zaitun Batam. Saya percaya damai sejahtera Tuhan turun ke atas saudara-saudara sekalian dan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan doa saya setelah ibadah ini, saudara-saudara betul-betul diberkati oleh Tuhan. Dalam ibadah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri secara pribadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini saya memberikan satu tema, yaitu pertobatan seorang saleh. Ya, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat ada seorang perwira Italia yang bernama Cornelius, ya, dan Alkitab mencatat dia adalah seorang yang saleh. Dalam pemikiran kita tentunya yang bertobat itu adalah orang yang berbuat dosa. Ya, saudara-saudara, orang yang berbuat dosa. Misalnya ada seseorang yang karena emosi, dia melampiaskan emosinya, dia pukul seseorang dan akhirnya orang itu meninggal, saudara-saudara, atau orang itu mengalami cacat yang dipukul, maka orang tersebut harus bertobat. Itu pikiran manusiawi. Pertobatan
harus terjadi atas orang-orang yang berdosa. Seorang korupsi, saudara-saudara, seorang koruptor, ketika dia melakukan dan ketangkap, maka orang-orang mengatakan, oh, orang ini harus bertobat. Dia berbuat dosa, saudara-saudara. Ya. Seorang perampok harus bertobat. Seorang pencuri harus bertobat. Orang yang berbuat zina, orang yang selingkuh, orang yang melakukan dosa-dosa seksual, orang mengatakan harus bertobat. Tetapi kalau kita pelajari, saudara-saudara, ternyata seorang saleh seperti Kornelius ini belum cukup. Jadi Kornelius harus mengalami pertobatan. Sekali lagi, seorang saleh seperti Kornelius nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mencoba menunjukkan kepada saudara-saudara apa yang telah dilakukan oleh seorang yang saleh, yaitu Kornelius ini, perwira pasukan Italia. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang kedua dan ayat yang ke-22. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 22, jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Saudara-saudara, saya mencoba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti daripada saleh. Ya, di situ ditulis begini, saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Itu saleh. Taat dan menjalankan sungguh-sungguh ibadah. Yang kedua, saleh adalah suci dan beriman. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya. Nah, Alkitab mencatat Kornelius orang yang saleh. Kalau tadi dalam 2 ayat, Kisah Para Rasul 10 ayat 2 dan ayat yang ke-22, ada 5 hal di sana yang ditulis. Kornelius dan seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Kornelius ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia melakukan sesuatu, dia mikir. Dia tahu apa yang dilakukan, berusaha untuk yang baik. Dia takut akan Allah. Banyak orang gak takut akan Allah. Bahkan beberapa banyak orang saudara-saudara mengata-ngatai Allah. Beberapa banyak orang berbuat hal-hal yang menyakiti hati Allah. Tapi Kornelius seorang yang takut akan Allah. Kemudian yang selanjutnya, Kornelius memberi banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi. Dia memberikan sedekah, saudara-saudara. Dia mempunyai penghasilan sebagai seorang perwira. Dan penghasilannya itu bukan untuk dirinya sendiri. Bukan egois. Tapi ternyata Kornelius membagikan sedekahnya kepada orang-orang Yahudi. Meskipun tidak sama suku bangsanya, meskipun keadaannya saudara-saudara berbeda dengan Kornelius,
Tapi Cornelius membagikan sedekah. Dia nggak pandang itu suku apa, warna kulitnya, keadaannya. Dia bagikan sedekah. Wah, luar biasa. Inilah Cornelius, seorang yang saleh. Selanjutnya dikatakan, ia senantiasa berdoa. Lah, ini orang saleh, saudara-saudara. Dia bagikan sedekah, dia takut akan Allah, dia berdoa. Ya, berapa banyak orang-orang yang ada di dekat-dekat kita, mereka saleh, mereka menjalankan ibadahnya, Bapak Ibu saudara-saudara. Mereka berbuat baik. Selanjutnya Cornelius dikatakan dalam ayat yang ke-22 seorang yang tulus hati. Hatinya tulus. Beberapa banyak orang punya hati enggak tulus, Bapak Ibu saudara-saudara. Punya maksud-maksud yang jahat yang tersembunyi. Punya maksud-maksud yang gak baik. Dia lakukan sesuatu tetapi ujung-ujungnya dia mau merugikan orang lain. Ujung-ujungnya dia mau mengambil satu keuntungan yang kecil dari orang-orang yang lain. Dia mau berbuat jahat. Kelihatannya baik. Sikapnya manis. Sikapnya manis tapi enggak tulus. Ujung-ujungnya seorang penipu, saudara-saudara. Berusaha meyakinkan orang lain. Tapi Cornelius tidak. Dia seorang yang tulus hatinya. Kemudian dia terkenal seorang yang baik. Terkenal. Karena dia lakukan perbuatan-perbuatan di sekelilingnya, sekitarnya melihat. Orang-orang Yahudi merasakan dampaknya, menerima pemberian sedekahnya. Ini luar biasa. Mari dalam hal perbuatan-perbuatan baik, umat Tuhan, saya dan saudara-saudara belajarlah untuk berbuat baik. Alkitab bilang jadilah garam, jadilah terang. Terang itu bersinar menyinari sekelilingnya. Garam itu asin, menjadi berkat buat sekitarnya. Apa yang kita lakukan kalau di dalam Injil Matius pasal yang kelima, tujuannya satu, yaitu supaya Bapa dipermuliakan. Mari kita belajar bersama-sama di tengah-tengah keadaan yang sulit pada akhir zaman ini. Di tengah-tengah keadaan yang gak baik, saudara-saudara, karena pandemi yang berkepanjangan. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Mari kita belajar dari satu pribadi, yaitu Cornelius, seorang perwira Italia yang melakukan hal-hal yang baik. Perhatikan, kesalehan seorang manusia cukup? Belum cukup. Kesalehan seorang manusia, perbuatan baik seseorang manusia, saudara-saudara, dia suka menolong, dia suka membantu, dia suka memberi sedekah. Cukup? Belum. Alkitab berkata, mari kita membaca. Dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ini Alkitab mengatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, kain lara, kain gombal. Segala kesalehan manusia seperti kain kotor. Yesaya mencatat. Sekali lagi, Yesaya 57 ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan lagi apa yang dikatakan kitab Yesaya.
Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Kesalehan yang begitu banyak, perbuatan baik yang begitu banyak, sudah cukup? Belum. Kain kotor, kain lara. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ternyata perbuatan-perbuatan baik kita, ternyata sedekah-sedekah kita, ternyata hal-hal yang kita lakukan dengan hati yang tulus, ini saja belum cukup Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab Kornelius perlu ada satu yang lain, yaitu ini. Yang pertama, Kornelius perlu berita tentang Yesus. Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kesalehan saudara, kesalehan saya cukup. Anda perlu berita tentang Yesus. Anda harus tahu jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita membaca di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Ini yang harus saudara tahu. Ini yang harus saudara pahami, segala kebaikan kita. Enggak cukup Anda harus mengenal, Anda harus menggunakan jalan itu, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Itulah Yesus Kristus, saudara-saudara. Sebab Alkitab berkata begini, di bawah kolong langit ini gak ada nama satupun. Gak ada nama satupun yang olehnya saya dan saudara beroleh keselamatan. Gak ada satupun nama yang bisa menyelamatkan kita kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu Kornelius dengar. Ini yang perlu saudara dengar. Yaitu di bawah kolong langit ini ada satu nama yang bisa menyelamatkan saya, yang bisa menyelamatkan saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam satupun. Biarpun saudara buat baik, biarpun saudara buat sedekah begitu banyak, saudara perlu keselamatan. Saudara perlu hidup yang kekal. Sebab hidup kita bukan hanya dalam dunia ini saja. Dunia ini cuman kita hidup itu 70-80 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah itu kita akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Anda perlu tahu itu. Tujuan kita kekekalan. Tujuan kita bukan di dalam dunia ini saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Kornelius? Enggak cukup. Kornelius perlu keselamatan. Kornelius perlu keselamatan. Saya dan saudara-saudara, para pemirsa sekalian, perlu keselamatan. Mari katakan bersama-sama saya perlu keselamatan. Amin. Keselamatan saya
di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, apakah karena perbuatan baik saudara yang begitu banyak? Apakah karena amal dan sedekah saudara yang begitu luar biasa, saudara diselamatkan? Oh, tidak. Mari kita membaca ayat yang sangat penting ini, yaitu dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oleh kasih karunia saya dan saudara diselamatkan. Dan itu bukan karena hasil usaha saudara. Beberapa banyak orang mempunyai pengertian yang seperti ini. Kalau saya buat baik sebanyak-banyaknya maka saya bisa diselamatkan. Kalau saya buat baik, buat sedekah, buat amal sebanyak-banyaknya, saya beroleh keselamatan. Saya dapat hidup yang kekal. Saya beroleh sorga. Belum Bapak Ibu Saudara. Sebab itu adalah anugerah, itu adalah pemberian oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Kasih karunianya siapa? Kasih karunianya Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini nama Yesus yang menyelamatkan. Ada satu jalan dan kebenaran dan kehidupan, yaitu di dalam Yesus Kristus namanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia ini. Kita lihat lagi dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang menghapus dosa saya dan saudara-saudara bukan perbuatan baik, bukan amal, bukan sedekah, tapi yang menghapus dosa kita adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang tak bercacat celah. Lihat Yesus, anak domba Allah yang tak bercacat celah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pengertian yang sangat penting yang harus kita ketahui. Sebab masih banyak orang yang berkata, aku harus berbuat baik, berbuat amal supaya aku selamat. Tidak bisa. Kesalehan manusia belum cukup. Oleh sebab itu Cornelius harus dengar kabar baik. Saudara harus dengar kabar baik. Oleh karena kasih karunia saya diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik saya, tapi kasih karunia, pemberian keselamatan itu di dalam Yesus Kristus mau diberikan kepada saudara-saudara semua, bahkan kepada keluarga saudara. Sebab satu orang yang selamat dalam satu keluarga, Alkitab dalam Kisah Para Rasul mengatakan seisi rumahnya boleh diselamatkan. Saya menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Seisi rumah saya boleh diselamatkan. Keluarga saya boleh diselamatkan. Itu terjadi dalam hidup saya. Dan itu terjadi juga di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Haleluya. Apa yang harus dilakukan oleh Cornelius? Yang dilakukan oleh Cornelius, dia harus mendengar berita Injil. Bukan cuma mendengar, dia harus percaya. Saudara-saudara, oleh sebab itu ada Petrus yang diutus oleh Tuhan. Cornelius harus memanggil Petrus, dia suruh pengawalnya, dia suruh orang prajuritnya, dan Petrus dipanggil, diundang ke rumah Cornelius.
Cornelius mendengar berita Injil. Cornelius harus percaya kepada berita Injil itu. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Oleh Injil, kabar baik, Yesus Kristus Allah yang menjelma menjadi manusia. Berita Injil itu harus kita dengar. Kabar baik itu harus kita dengar. Dan setelah kita mendengar, kita harus sampaikan, kita harus beritakan, kita harus wartakan kepada orang lain. Terutama juga orang-orang yang ada di dekat kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling saudara-saudara, supaya mereka juga mendengar berita baik ini, supaya mereka juga mendengar kabar baik ini. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Cornelius harus dengar berita Injil ini. Setelah mendengar, harus ngambil keputusan. Kalau Cornelius tidak mau percaya akan berita Injil yang disampaikan oleh Petrus, iya, Cornelius tidak bisa mengalami keselamatan atau hidup kekal itu. Harus ngambil keputusan. Saya harus ngambil keputusan setelah saya dengar berita Injil. Anda harus mengambil keputusan. Berita Injil disampaikan lalu mengambil keputusan. Keputusan yang benar dari diri kita sendiri. Anak-anak harus mengambil keputusan dari dirinya. Istri harus mengambil keputusan dari dirinya sendiri. Suami harus mengambil keputusan dari dirinya sendiri. Mengambil keputusan yang benar. Gak bisa diwakilkan keselamatan itu. Keputusan itu tidak bisa orang lain yang memutuskan. Saudara harus memutuskan. Mau menerima Yesus atau menolaknya. Mau menerima kabar baik itu atau tidak mengindahkannya. Lukas 12 ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Mengambil keputusan hari ini. Kalau saudara sudah mendengar berita baik itu, bukan oleh kesalehan kita diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik kita menerima hidup yang kekal. Saudara sudah mendengar itu, ambillah keputusan. Keputusan apa yang saudara ambil? Keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Keputusan untuk menerima Yesus sebagai anak domba Allah yang tak bercacat celah, yang menebus dosa kita. Dan setelah kita mengambil keputusan, jangan pernah saudara-saudara terus meninggalkan Yesus. Tetaplah Anda setia mengiring Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saudara mau iring Yesus. Bukan cuma sampai satu hari ini, tapi bahkan sampai selama-lamanya. Tetap setia. Walaupun kesukaran-kesukaran terjadi. Walaupun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi tetap kita setia berpegang kepada iman. Berpegang kepada Injil. Tetap pegang kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Balik lagi kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara, mungkin karena hal-hal jasmani saudara mau tinggalkan Tuhan. Stop! Berhenti. Tetap setia mengiring Tuhan.
Ada beberapa orang saudara-saudara karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Kemudian orang ini mencari pertolongan kepada yang lain. Kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang berilmu. Maksud saya dengan kuasa-kuasa gelap. Dengan para dukun dan lain sebagainya. Stop, berhenti. Apapun yang saudara alami, tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan menduka citakan hati Tuhan. Cornelius tetap setia dalam imannya kepada Yesus. 2 Timotius ini penting. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Percaya sampai terakhir. Sampai garis finish. Meskipun ada kesukaran demi kesukaran. Bahkan bukan cuma kesukaran, tapi kadang-kadang ada penderitaan yang harus dialami. Tetaplah setia. Sekali percaya Yesus, jangan pernah goyah iman saudara. Tetap setia sampai selama-lamanya. Apa yang dialami oleh Cornelius? Cornelius mengalami pengampunan dosa. Kembali lagi kita membaca dalam Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh pengampunan dosa. Yang percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus, ia tidak memperoleh pengampunan dosa. Dosanya, penghukuman dosanya ditanggung sendiri. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara dan saya memperoleh pengampunan dosa. Ini kabar baik Bapak Ibu Saudara. Bukan kita berlomba-lomba berbuat baik supaya dosa kita diampuni. Cukup percaya, terima dengan iman, yakin Yesus Kristus mengampuni dosa saudara. Lalu apalagi yang diterima oleh Cornelius? Cornelius menerima pengampunan dosa yang pertama. Yang kedua, wah ini luar biasa. Cornelius menerima baptisan Roh Kudus. Oh haleluya. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ketika Petrus sedang memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam rumah Cornelius itu, tiba-tiba Roh Kudus turun. Sementara seisi rumah itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah ini luar biasa, ini anugerah yang besar. Cornelius menerima pengampunan dosa karena dia percaya Yesus, kemudian dia menerima anugerah yang dahsyat dan luar biasa, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Luar biasa loh. Lalu Cornelius dibaptis air, ayat yang ke-47. Mari kita melihat ayat itu. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ini yang dialami oleh Cornelius. Yang pertama dia menerima pengampunan dosa. Yang kedua dia menerima kepenuhan Roh Kudus.
Ini orang baru loh. Ini bukan orang lama, ini orang baru setelah dengar pemberitaan Injil dari Petrus. Dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian dalam ayat 47 Kornelius dibaptis air. Ada beberapa banyak orang juga dipenuhi Roh Kudus dulu lalu dibaptis air. Sebagian besar yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara dibaptis air dulu. Kemudian lewat beberapa waktu, lewat beberapa saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Kornelius mengalami itu, kalau Kornelius mengalami 3 hal ini, Anda yang mengikuti ibadah ini juga akan mengalami satu hal yang luar biasa. Mengalami apa kita? Damai sejahtera, dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Biarpun dosamu begitu banyak, masa lalu begitu kelam, perbuatanmu begitu najis. Hari ini Yesus mengampuni dosa saudara. Lalu Roh Kudus turunlah ke atas saudara-saudara yang belum dibaptis air. Yang belum dibaptis air. Mari daftarkan diri saudara-saudara untuk boleh menerima baptisan air. Kabar baik, alami itu. Salibnya selama mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kesalehan kita belum cukup, perbuatan baik kita belum cukup, sedekah kita belum cukup. Yang terutama hari ini, percayalah kepada Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus juru selamat dunia.
Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Dia menghapus dosa saudara-saudara. Pandang salib Yesus dan jangan pernah tinggalkan dia. Yesus mengasihi saudara-saudara. Hari ini Yesus cinta kepada kita semua, besok bahkan sampai selama-lamanya. Nyanyi lagi satu kali, salibnya selama mulia. Terima kasih. Salibnya, amin. Salibnya selama mulia. Dosaku hari ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Terima kasih Engkau mengampuni dosaku. Terima kasih Engkau memulihkan aku. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Saudara-saudara, kasih-Nya tak berkesudahan. Anugerah-Nya terus baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua di rumah-rumah saudara, mari semua ucapkanlah terima kasih. Naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia mengasihi saudara-saudara. Dia mengampuni dosa kita. Yesus Juru Selamat dunia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami. Kami tetap akan mengiring Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan di penghujung ibadah ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh, pulihkan Tuhan berkat-Mu atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Curahkan dan limpahkanlah ya Tuhan. Atas Indonesia pemulihan terjadi. Dan Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kota-kota tempat di mana kami tinggal limpah turun damai dan sejahtera Tuhan. Meskipun keadaan sulit tapi damai dan sejahtera Tuhan tetap turun. Bahkan ke atas kami, keluarga kami, atas kami pribadi. Damai dan sejahtera Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan. Mari terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku.
saudara-saudara semua. Puji Tuhan, kalau Cornelius mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya, maka saudara-saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, saudara semua juga akan mengalami hal-hal yang indah daripada Tuhan. Yaitu dosa kita diampuni karena kita percaya Yesus. Juga kita mengalami Roh Kudus dalam hidup saudara-saudara. Serta kita boleh masuk dalam baptisan air, anugerah Tuhan bertambah-tambah dalam hidup saudara. Banyak terima kasih buat segala support, dukungan doa dari saudara-saudara sekalian. Serta persembahan dari umat Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.